Halo teman-teman semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini ketemu lagi sama aku gitu, Amirul Hairunisa. Jadi hari ini kita akan ngebahas tentang 3 hal yang sudah aku dapatkan dari buku yang udah aku baca bulan ini. Jadi ini dia bukunya. Nah, judulnya adalah Change Your Habit, karyanya Isnaini Deka. Ini ternyata buku bestseller gitu, tapi ini sudah edisi revisi ya. Jadi ya semakin sempurna lah gitu kira-kira. Nah, kenapa sih kita harus change habit kita gitu? Karena ternyata ya dimulai dari habit itulah kita bisa ngelihat masa depan kita tuh ke depannya akan seperti apa. Apakah akan cerah, apakah akan suram gitu kira-kira lah ya. Jadi kita ngelihat tuh di sini di buku ini, apakah kita sudah banyak kebiasaan buruk atau kita itu banyak kebiasaan baik. Nah, tapi nanti dulu deh, aku spill-nya nanti ya. Jadi aku bakal spill 3 hal yang aku dapat dari buku ini, dan ini bisa langsung dieksekusi sama kita semua gitu, termasuk aku juga, karena kan aku baru baca juga dan aku juga baru mau menerapkan. Artinya kita terapkan bareng-bareng ya. Yang pertama adalah memberanikan diri untuk bercita-cita. Hayo, siapa yang pernah ngerasa aku kayaknya nggak bisa deh mencapai cita-cita itu, karena kayaknya hanya orang-orang kaya deh yang bisa mencapainya, hanya orang-orang yang sempurna aja, sedangkan aku ya secara ekonomi kurang dan lain sebagainya. Ada juga yang bilang aku udah terlalu tua nih kalau untuk mengejar cita-cita ini. Itu banyak banget yang ngomong kayak gitu. Nah, ternyata kalau misalnya kita dengar kata-kata itu kemudian merasuk ke pikiran kita gitu, apalagi itu kita yang mengucapkan, sebenarnya kita itu sedang terperosok ke dalam jurang kegagalan. Kenapa? Ya karena kalau kita berpikir seperti itu, maka kita nggak akan bertumbuh. Dan ketika kita nggak akan bertumbuh, nggak mau bertumbuh, maka sampai titik akhirnya kita akan menjadi orang yang segini-gini aja, stagnan. Dikala orang lain berlari, kita itu stagnan. Artinya kalau misalnya kita stagnan nih, kita akan ketinggalan sama orang-orang yang lain. Bukan berarti kita mengejar pencapaian orang lain ya, tapi kita kan harus mengejar pencapaian diri kita seperti apa gitu. Nah, karena tadi kita ngomongin tentang waktu gitu ya, ada yang ngeluh tentang kayaknya nggak bisa deh sekarang aku mau ngejar cita-cita itu karena nggak bisa juga gitu, aku udah terlalu tua dan lain sebagainya. Terus tadi bilang juga nggak sempurna gitu ya secara ekonomi, mungkin fisik dan lain sebagainya. Sebenarnya John F. Kennedy itu pernah bilang, waktu yang kita punya itu adalah kekuatan kita. Jadi kalau misalnya kita bisa memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya, maka sebenarnya kita itu sedang berjalan di atas kebenaran, berjalan di atas keberuntungan, dan berjalan di atas keberhasilan. Nah, jadi kalau misalnya kita merasa masih punya waktu nih, maksudnya walaupun nih umur saya sekarang 25 tahun nih ya. Jadi ngerasanya udah terlambat nih untuk mengejar karir misalnya begitu, ya enggak juga gitu loh. Kenapa? Ya karena masih ada waktu panjang loh, dari 25 tahun ke 40 tahun misalnya dan lain sebagainya. Apalagi kita udah dikasih tahu nih sama beberapa tokoh dalam buku ini nih. Ada juga yang tahu nggak lagu Tak Gendong Kemana-Mana itu, yang lagunya almarhum Mbah Surip, yang itu tenar kala itu, dan itu beliau itu membuat lagunya itu ketika beliau umurnya udah nggak muda lagi gitu. Tapi di akhir hidupnya beliau ternyata beliau bisa menjadi seniman gitu, dan membuktikan bahwa dia itu bisa. Bukan berarti sebelum-sebelumnya dia itu leha-leha, bukan, tapi dia tuh berusaha terus-menerus, dan ternyata di titik akhirnya adalah di umur dia yang segitu gitu. Dengan lagu Tak Gendong itu beliau bisa tenar sampai ke seluruh Indonesia, bahkan banyak orang yang kemudian menyenandungkan lagu itu gitu lah kira-kira. Jadi kalau kita ngerasa waktu kita itu kayaknya nggak ada dan lain sebagainya, ya kita salah gitu. Karena sebenarnya waktu kita tuh ada gitu, 24 jam itu kita waktunya sama. Kita dengan orang-orang sukses di luar sana itu waktunya sama. Jadi kita harus memanfaatkan waktu kita gitu. Yang kedua adalah bagaimana cara kita menghadapi kebiasaan buruk. Nah, di situ kita harus lihat dulu, kita harus sadar dulu apa kebiasaan buruk yang kita punya, apa kebiasaan baik yang kita punya. Nah, di sini ada nih, dijelaskan di sini juga gitu. Di halaman-halaman pertengahan itu dijelaskan tentang sebenarnya kita itu lebih banyak kebiasaan baik atau lebih banyak kebiasaan buruk. Nah, kalau misalnya udah tahu nih kebiasaan buruknya apa, ya berarti ditinggalkan kebiasaan buruk itu perlahan-lahan. Karena kebiasaan buruk itu ibaratnya kalau kita lagi lari, dia ngegondelin gitu loh, kayak ngerasa kita tuh kayak ditarik gitu loh tangannya sama kebiasaan-kebiasaan buruk itu gitu. Dan ini sering banget sebenarnya dicontohkan gitu. Kalau misalnya tiba-tiba kita lagi ketemu sama klien gitu ya, terus kemudian
ternyata kita melakukan kebiasaan buruk, misalnya datang tanpa salam misalnya, atau datang tanpa salaman, atau datang dengan muka cemberut. Nah, itu akan membuat klien kita ya kabur gitu. Mau sebaik apapun interpretasi kita sebelumnya, kira-kira gitu. Jadi kebiasaan buruk ini tetap harus perlahan-lahan kita kikis menjadi kebiasaan yang baik. Jadi kita harus bangun habitnya. Nah, sebenarnya ada buku atau apa ya? Aku pernah baca juga gitu tentang 7 Habit gitu ya. Ini kayaknya buku deh. Aku lupa tapi karyanya siapa. Tapi yang jelas di situ udah dijelaskan gitu loh 7 Habit yang bisa kita lakukan. Nah, salah duanya aku sebutin ya. Yang pertama adalah proaktif dan yang kedua adalah start from the end. Artinya kita tuh melakukan sesuatu itu karena kita sudah tahu tujuan akhirnya apa. Jadi contohnya misalnya tadi kalau kita punya cita-cita A, maka kita bisa turunkan kebiasaan-kebiasaan apa yang harus kita lakukan. Kira-kira seperti itu. Nanti ya cari aja bukunya lah ya, kira-kira gitu. Yang ketiga adalah menghadapi masa kegagalan. Nah, ini caranya itu dengan kita bercermin gitu. Jadi kalau misalnya kita gagal ya kita bercermin, bukan bercermin muka ya, tapi lebih ke bercermin refleksi diri lah gitu, evaluasi lah. Kira-kira apa ya yang membuat saya gagal? Itu 20% aja dievaluasi. Setelah itu 80%-nya adalah perbaikan. Jadi hidup kita itu harus penuh dengan perbaikan. Waktu kita diisi dengan sesuatu yang baik gitu, dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Insya Allah kalau misalnya kita bisa melakukan itu dengan baik, selalu ada perbaikan setiap waktu, ya kedepannya akan jauh lebih baik juga diri kita gitu. Dan nggak perlu juga tengok kanan kiri. Kalau mau tengok kanan kiri boleh, tengok depan boleh, tapi itu sebagai contoh, bukan bukan kayak balapan gitu, tapi kita balapannya sama diri kita sendiri di masa lalu lah gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, itu aja sih yang bisa aku sampaikan. Semoga bisa diterima dengan baik, semoga bisa dilakukan dengan baik, dan sampai ketemu lagi. Bye-bye.